mendirikan pesantren itu bukan hanya sekedar ini ya, tempatnya indah betul, gitu, betul, Ustaz. atau di sini potensial Iya, tidak. iya, iya. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah saja. Gitu. Masjid ini bisa dikatakan 24 jam itu hidup. Memang itu jadi apa ya, inspirasi dari pendiri kami Pak Haji Sahal ini. Memang Masya Allah beliau itu concern untuk kebermanfaatan umatnya tuh tinggi, makanya beliau punya mimpi lembaga ini menjadi lembaga kebanggaan umat. Sungguh luar biasa sekali ya, dalam waktu yang tidak begitu lama ya. Perkembangan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam ini istilahnya sangat pesat seperti itu. Masya Allah. Memang berasal dari spirit dan kegigihan daripada pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah ini. Seperti itu. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga tertinggi dalam mengembangkan ilmu Islam. Pondok pesantren juga sudah terbukti menjadi salah satu lembaga yang berpengaruh dalam membangun peradaban umat Islam, khususnya kepada generasi-generasi penerus bangsa di Indonesia ini. Di sini, di depan Pondok Pesantren Al-Multazam, ini adalah salah satu dari 3 pondok pesantren besar yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Apakah Pondok Pesantren Al-Multazam 2 ini juga mempunyai peran atau kontribusi dalam membangun peradaban Islam, khususnya dalam membangun generasi penerus bangsa? Mari ikuti Journey Kubah spesial Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan adalah salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur batas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang dijuluki Kota Kuda ini terletak di bawah kaki Gunung Ciremai dengan kurang lebih 1,2 juta penduduk yang memiliki beberapa kearifan lokal budaya di dalamnya. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terdapat banyak sekali pondok pesantren dengan metode pendidikan yang beragam. Salah satu pondok pesantren yang terkenal di Kuningan adalah Pondok Pesantren Al-Multazam 2. Terletak di bawah kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya bersama tim Kubah sedang berada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan, di Pondok Pesantren Al-Multazam 2. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu pengurus di Pondok Al-Multazam 2. Langsung saja kita akan berkenalan bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ustadz Ade. Ya, Ustadz Ade Ramansyah. Betul. Beliau adalah salah satu pengurus pondok, tepatnya beliau adalah sekretaris pondok Pesantren Al-Multazam 2. Betul. Itu sejarahnya seperti apa Ustadz? Kok bisa Al-Multazam 2 itu didirikan di tanah yang menurut kami luar biasa luas. Betul. Dan yang kedua, udaranya sejuk sekali. Seperti yang kita lihat di belakang kita itu sebenarnya ada gunung. Betul ya. Sahabat cuman agak mendung Ustadz. Betul. Gimana Ustadz, kok bisa di sini tuh gimana dulu? Ini doa mudah-mudahan nanti kesini lagi lihat gunung gitu. Amin, amin Ustadz. Iya, iya. Masya Allah. Iya, memang Al-Multazam
2 ini atau Al-Multazam secara keseluruhan, kita punya ini ya, punya mimpi gitu ya. Iya, Ustaz. Ini termaktub dalam visi kami, bagaimana anak-anak kami ini menjadi generasi yang Qur'ani, akhlak mulia gitu ya, berprestasi dan terampil berbahasa. Betul, seperti itu. Nah, adapun untuk tempatnya, memang Kabupaten Kuningan ini kabupaten yang dikategorikan konservasi lingkungan gitu. Betul, Jadi Ustaz. wilayahnya masih asri, sejuk dan seterusnya. Terlebih yang menjadi kesyukuran bagi Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 adalah area yang kami tempati ini merupakan area sejarah kategorinya. Karena di sini hadir juga nih, hadir ada gedung naskah Linggarjati. Mungkin kalau Mas sedang SD atau SMP itu sering diajarkan di mana sih gedung perundingan Linggarjati. Nah, di sini. Betul. Nah, di sini yang tadi pas naik ke atas itu, di situ kanan jalan itu ada gedung naskah Linggarjati seperti itu. Nah, kenapa memilih Linggarjati sebagai tempat pengembangan untuk di Al-Multazam? Ini mungkin merupakan takdir dari Allah ya, seperti itu. Betul, Ustaz. Takdir dari Allah. Jadi Pak Kiai Haji Sahal Suhana itu ada beberapa target gitu ya untuk membuka pesantren Al-Multazam 2 gitu. Hanya mungkin Allah takdirkan di sini, Allah berjodoh di sini, lingkungannya juga mendukung. Karena mendirikan pesantren itu bukan hanya sekedar ini ya, tempatnya indah betul, atau di sini potensial tidak. Kita punya mimpi gitu ya, supaya pesantren Al-Multazam 2 ini memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk internal pesantren, tapi untuk wilayah sekitar atau masyarakat sekitar, terutama di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus. Mudah-mudahan Al-Multazam tambah maju. Amin. Tambah jaya, tambah berkembang pesat kembali. Amin. Pesan sih mudah-mudahan Al-Multazam tetap berjaya. Amin. Dan insya Allah untuk tahun ke depan berharap sih ada penambahan santri baru yang begitu lumayan. Makin ramai Pak ya. Makin ramai ya. Itu aja. Di kawasan Al-Multazam 2 yang sejuk dan asri ini ada sebuah masjid yang digunakan sebagai pusat aktivitas menghafal Al-Quran para santri, yaitu Masjid As-Sahal. Masjid As-Sahal menjadi salah satu alasan tim Kubah berkunjung ke sini. Kami rindu dengan karya kami di Masjid As-Sahal ini, yang saat ini menjadi salah satu ikon menarik di Al-Multazam 2. Alhamdulillah. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain fungsi utamanya tersebut, masjid memiliki fungsi lainnya yang berperan penting dalam pengembangan umat muslim. Seperti Masjid As-Sahal di Pondok Pesantren Al-Multazam 2 ini digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, pembinaan jamaah, pusat dakwah dan kebudayaan Islam, pusat kaderisasi umat Islam, dan basis kebangkitan umat Islam. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah saja gitu, saja. Tapi juga masjid ini digunakan untuk pusat kegiatan tahsin tahfidz Al-Quran, dan juga pusat kajian keislaman itu, dan bahkan juga untuk pengembangan bahasa. Jadi semua kegiatan yang berada di dalam pondok itu terpusatnya di masjid. Sehingga sangat diperlukan sekali untuk adanya masjid yang lebih luas, karena di sini santrinya juga bukan hanya tingkatan SMP saja gitu. Juga ada tingkatan SMA, bahkan juga ada tingkatan perguruan tinggi. Sejarah berdirinya Masjid As-Sahal ini seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Terkait hal sejarah Masjid As-Sahal ini, Ustaz. Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, karena santri sudah mulai banyak, sedangkan fasilitas untuk beribadah juga tidak mencukupi. Makanya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, terutama di infrastruktur ya. Itu salah satu sejarahnya. Awal pembangunan masjid itu di tahun 2020 ya. 2020 dan alhamdulillah tidak
genap 1 tahun lah, 1 tahun lebih. Dan tepatnya kemarin kita sudah meresmikan di hari Senin tanggal 8 Agustus kita resmikan dengan nama Masjid As-Sahal. Ini bisa dikatakan 24 jam itu hidup seperti itu. Masya Allah. Bahkan di malam hari juga tidak jarang gitu ya, seringkali digunakan untuk kegiatan mukhoyam gitu. Ini kegiatan mabit maksudnya. Santri tetap berada di dalam masjid, digunakan untuk murojaah, untuk mutola'ah gitu. Nah, itu sampai bermalam di masjid juga seperti itu. Tapi tentunya dengan beberapa ketentuan dan aturan yang harus dipatuhi gitu selama Bapak berada di dalam masjid. Satu kata untuk Kubah. Mantap. Ada cerita menarik tentang nama masjid di Pondok Pesantren Al-Multazam II. Mengapa dinamakan As-Sahal? Pemberian nama As-Sahal ini adalah bentuk penisbatan amal kebaikan dari pendirinya, yaitu Bapak Sahal Suhana, sosok pendiri Pondok Pesantren Al-Multazam II. Bagaimana cerita detailnya? Simak perbincangan kami bersama pengurus dan panitia pembangunan Masjid As-Sahal. Masjid As-Sahal, Ustaz. Iya, namanya Masjid As-Sahal. Kenapa kok dinamakan Masjid As-Sahal, Ustaz? Sebenarnya kan keinginan dari para asatid gitu ya. Di sini gitu yang membersamai kegiatan santri dalam masjid. Sebenarnya namanya itu maunya masjid Sahal Suhana ya Ustaz. Sahal Suhana, cuma kemudian dari keluarga yayasan mengusulkan tidak perlu langsung dinamakan masjidnya sesuai dengan nama pendiri yayasan. Karena kan yayasan ini kan Kiai Haji Sahal Suhana. Sahal Suhana. Karena memang kalau saya melihat gitu ya, menilai itu memang sudah istilahnya karakter dari keluarga beliau yang tidak ingin menonjolkan amal kebaikannya terlalu berlebihan. Iya, betul, Masya Allah. Jadi tapi tetap kita ingin supaya keberadaan masjid ini juga mengenang jasa-jasa beliau. Kita nisbatkan saja nama akhir dari beliau gitu, yaitu nama awal yaitu Masjid As-Sahal. Masjid Haji Sahal Suhana. Masjid ini juga secara tidak langsung ya itu adalah bentuk jariah daripada beliau kan seperti itu, karena memang yang lebih banyak berkontribusi untuk pembangunan masjid ini adalah yayasan seperti itu. Juga pasti juga banyak donatur-donatur yang ikut membantu seperti itu. Cuma itu tadi penggunaan Masjid As-Sahal juga untuk mengenang jasa beliau dan juga supaya menjadi spirit untuk kegiatan-kegiatan santri-santri dan asatid yang ada di sini. Satu kata Pak untuk Kubah apa Pak? Kubahnya terlihat saya pisan Pak. Saya pisan. Kalau bahasa Sunda itu saya itu bagus lah, bagus. Iya. Alhamdulillah. Sebagai kontraktor kubah di Masjid As-Sahal, kami sangat bangga bisa memberikan pelayanan dan kualitas terbaik dalam mewujudkan tempat ibadah yang indah. Kami berharap dengan keberadaan Masjid Megah ini bisa menambah kualitas ibadah para santri atau jamaah Masjid As-Sahal. Bangga pakai kubah.